Terima kasih Tuhan buat segala kemurahan-Mu, perlindungan, penyertaan, anugerah yang luar biasa yang sudah kami terima sepanjang minggu ini, baik kesehatan yang luar biasa, berkat-berkat yang melimpah, biar semua Tuhan yang kami terima hanya untuk kemuliaan-Mu saja ya Bapa. Berkati sharing ini Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi setiap pemirsa yang menyaksikan program ini dengan urapan yang dari surga. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bawa pada Tuhan. Yes, Lord. Ambil waktu untuk kita datang pada Tuhan. Sementara pujian ini dipujikan. Amin. Shalom sahabat dahsyat, sahabat luar biasa. Puji nama Tuhan. Saya yakin sepanjang minggu ini saudara sudah menerima berkat-berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus. Sepanjang minggu ini saya yakin dan percaya saudara sudah diberkati baik jasmani maupun rohani. Sebelum kita masuk dalam sharing firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya jemput kita satukan hati, satukan pikiran amat teristimewa, satukan roh saudara. Biar firman Tuhan pada saat ini memberkati saudara, menguatkan iman saudara, menuntun setiap langkah saudara yang akan saudara lakukan. Biarlah firman Tuhan juga membimbing saudara di dalam setiap kehidupan hari demi hari. Mari saudara kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas segala anugerah kasih karunia-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami yang berlimpah-limpah. Jasmani, rohani kami, Engkau sudah memberkati kami. Biarlah semuanya ini kami kembalikan untuk kemuliaan nama Engkau. Tiba saatnya
kami bersama-sama para pemirsa ya Tuhan, ingin belajar akan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak berdaya ini, urapi hamba-Mu yang tidak pandai bicara ini dengan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga kami boleh menyampaikan isi hati-Mu, tidak kami kurangi, tapi Tuhan, apa yang Engkau sampaikan, bolehkah hamba-Mu sampaikan kepada para pemirsa, sehingga juga para pemirsa diberkati oleh firman-Mu. Kami akan duduk diam, membuka hati kami dan roh kami, hanya firman-Mu saja, dan Kau pagari kami dengan para malaikat-Mu, sehingga ayat demi ayat tidak dicuri dengar oleh kuasa gelap, justru memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar suara-Mu. Haleluya, amin. Saudara-saudara dikasih Tuhan, sharing firman Tuhan pada saat ini saya beri judul bagaimana mengatasi rasa takut. Sekali lagi judul firman Tuhan saya beri judul bagaimana mengatasi rasa takut. Setiap makhluk hidup yang ada di dunia ini pasti dan pernah merasa takut. Binatang sebuas apapun, sekuat apapun, dan manusia sehebat apapun pernah dan pasti merasakan rasa takut. Sejak kanak-kanak pun sudah ada rasa takut di dalam dirinya. Ya, takut gelap, takut api, takut angin dan sebagainya, takut gelombang, mungkin diajak pergi ayahnya sedang berlayar atau sedang naik perahu, ya bersenang-senang, tetapi karena anak kecil melihat gelombang sehingga ada rasa takut. Bahkan orang dewasa pun ketika mereka sedang bersenang-senang, ya melihat ombak yang begitu besar juga ada rasa takut. Takut masa depan, takut melangkah dan sebagainya. Macam-macam rasa takut. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam Alkitab ada banyak ya janji-janji Tuhan, firman Tuhan yang bagaimana saudara dapat mengatasi rasa takut, bahkan dapat melenyapkan rasa takut. Salah satunya ya yang tidak jarang dibahas oleh hamba-hamba Tuhan, tetapi saya digerakkan untuk membaca, mempelajari kisah yang luar biasa, yaitu di dalam Ester 4 ayat 11a. Saudara cukup waktu di rumah saudara baca dari ayat yang pertama hingga sampai habis. Di situ kisah bagaimana paman daripada Ester, Mordekai, sedang menyelamatkan kaum bangsanya, yaitu bangsa Yahudi, menghadapi raja yang akan menghukum ya sebagian orang-orang Yahudi pada saat itu. Mari saudara kita baca bersama-sama Ester 4 ayat 11a saja dulu. Saudara tahan dan akhirnya saudara akan membaca kelanjutannya bagian B. Semua pegai raja-raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tidak dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di muka tadi saya sudah memberikan contoh macam-macam rasa takut, ya takut ini, takut itu dan sebagainya. Tetapi saya akan tarik lagi contoh satu lagi, misalnya saudara dan saya rasa takut tentang ketinggian, yaitu ya dikatakan akrofobia. Jika saudara termasuk salah satu dari sekian banyak orang yang mengidap akrofobia, yaitu takut terhadap ketinggian, Bapak Ibu, maka ada kabar baiknya nanti saudara. Ya sebelum itu saya ceritakan takut ketinggian itu begini saudara. Ya pada suatu saat ketika saya sedang berlibur bersama-sama anak dan istri, keluarga ya saudara, saya menikmati pemandangan yang luar biasa. Ketika saat itu saya sedang menginap di hotel yang cukup tinggi. Ya waktu itu saya tidak tahu bagaimana Bu Ita mendapatkan kamar di lantai yang ke-40 saudara. Ya melihat pemandangan luar biasa. Kebetulan saya di Jawa Tengah, saya bisa melihat hampir seluruh kota Jawa Tengah di situ ya, terutama di kota-kotanya, melihat gemerlap malam, gemerlap lampu-lampu yang indah yang luar biasa. Tetapi ketika saya sedang di pinggiran kaca ya,
saya dengan kaget, Bu Ita memanggil saya, Pak, jangan dekat-dekat kaca, bahaya. Oh, ya memang betul saudara, sangat bahaya sekali apalagi berdiri di dekat kaca saudara. Tetapi saya sudah lumayan terbiasa saudara, karena saya juga keluar dari teknik sipil, saya seringkali berdiri di gedung-gedung yang cukup tinggi. Tetapi tidak dipungkiri, ketika saya melihat ke bawah, saya melihat jalannya mobil-mobil dan sebagainya, saya juga gereng-gereng saudara. Apanya yang gereng-gereng? Maaf bicara, ya pantat ini terasa ya gereng-gereng juga, rasa takut melihat ketinggian yang luar biasa. Apalagi di situ dihembuskan dengan angin-angin yang cukup lumayan yang masuk melewat jendela dan sebagainya, sehingga membuat khawatir juga dan rasa takut. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tapi ada kabar baiknya. Sebab baru-baru ini sudah dikembangkan sebuah metode terapi untuk mengatasi rasa takut terhadap ketinggian. Ya, didukung dengan teknologi realita virtual, saudara. Ya, pasien seolah akan dibawa ke sebuah struktur bangunan yang tinggi. Ia akan diminta berjalan menelusuri rangka-rangka bangunan itu tanpa terjatuh. Ya pasti tentunya dengan pengaman dan sebagainya saudara. Pasien bahkan juga akan merasakan hembusan angin yang kencang, seperti ketika benar-benar sedang berada di tempat yang paling tinggi. Ya, nyatanya memang tidak ada cara lain yang lebih baik untuk mengatasi rasa takut selain menghadapi rasa takut itu sendiri. Saudara jangan lari, ya, saudara jangan mengelak dari rasa takut, tetapi saudara ya yakin dan percaya apapun yang saudara takutkan di depan, saudara harus dapat melangkahnya ke depan. Itu salah satu untuk menghilangkan rasa takut. Ya, ketika diminta ya Mordekai untuk menghadap raja, ya cerita yang tadi di dalam Ester 4 ayat 11a, ya saudara mulai dari ayat pertama, dan meminta karunia raja untuk menolong bangsa Yahudi, Ester pun merasa takut. Ya, Mordekai meminta kepada Ester untuk menghadap raja. Dikatakan ayat 11 tadi, ketika seseorang menghadap raja, baik itu dengan sendiri maupun dipanggil, hanya satu perintah raja, pasti hukuman mati, saudara. Tetapi ketika ya di ayat yang 11b, tetapi ketika sang raja mengacungkan tongkatnya, mengacungkan tongkat yang ada simbolnya dan sebagainya, maka selamatlah orang yang berhadapan dengan raja tersebut. Dalam budaya saat itu, saudara, hukuman untuk orang yang menghadap raja atas inisiatif sendiri, ya tidak dipanggil oleh raja, maksud saya, bahkan atas inisiatif raja pun adalah hukuman mati, kecuali jika raja berkenan kepada orang tersebut dan mengacungkan tongkat emasnya. Nah, saudara, Ester itu tahu benar soal itu, saudara, sehingga dia merasa takut. Nah, dan karena ia sangat cemas, ya, meski demikian ia tidak lari dari kenyataannya. Ya, kalau dia lari, bangsanya akan ditumpas juga, saudara. Ya, ia tahu ia harus melakukan apa yang bisa dia lakukan. Sebab kalau tidak, bangsanya juga tidak akan selamat. Jadi, ya ibarat memakan buah si malakama. Maju kena, mundur kena. Loh, ngapain saudara mundur? Saudara maju terus, saudara. Kenapa? Sama-sama kena. Tetapi saya yakin dan percaya, ketika rasa takut itu saudara lawan dengan terus maju, saya yakin dan percaya rasa takut itu akan hilang di dalam kehidupan saudara dan saya. Karena itulah Ester kemudian memutuskan menghadapi rasa takutnya tadi, saudara. Ia menghadap raja dan beroleh perkenanan raja. Ya, ini saudara, belum terjadi, saudara-saudara takut. Ya, rasa takut kalau boleh saya menilai itu podo iman saudara dan saya. Kadangkala saya ngomong tentang iman, dan iman. Orang-orang percaya saudara saya adalah orang yang beriman. Tapi kadangkala saudara lebih besar rasa takutnya. Loh ya, saudara sama juga. Rasa takut belum tentu terjadi. Demikian juga iman. Iman yang pasti terjadi. Tetapi kadangkala banyak di antara kita justru orang-orang yang percaya, tetapi saudara kurang beriman. Rasa takutnya yang lebih gede daripada iman saudara. Apa yang ditakutkannya tidak pernah terjadi.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, fear, rasa takut ini memiliki dua kepanjangan. Ya, fear, F-nya forget, E-nya everything, A-nya and run. Ya, saudara. Ya, atau juga face everything and rise, saudara. Nah, apa yang kita lakukan saat ini? Merasa takut. Ya, takut apakah kita hanya akan menghindarinya dan lari? Jangan, saudara. Ya, tadi di atas. Kalau saudara lari pun juga ada sesuatu. Maju pun ada sesuatu. Lebih baik saudara maju, jangan lari ke belakang, saudara. Atau sebaliknya dan sebagainya, saudara. Kita menghadapi rasa takut itu dengan gagah berani, ya, menang mengatasinya. Sebagai manusia, takut itu biasa dan wajar, saudara. Ya, sudah saya di depan tadi, rasa takut mulai dari kecil saja loh, sudah ada, saudara. Ya, dari kecil ya belum mengerti apa-apa pun, ya takut, ya gelap, takut api dan sebagainya. Tapi yang perlu saudara dan saya ingat adalah jangan sampai rasa takut itu menguasai hidup saudara. Ya, takut yang berkelebihan, cemas yang berkelebihan, khawatir yang berkelebihan. Beberapa tahun yang lalu saya mengilustrasikan ada seorang ibu menakutkan putrinya. Saya nggak tahu mereka pertama kali ya ini cerita saya ya dengarkan dengan mentaleng saudara, dengan serius. Ternyata hamba Tuhan itu hanya mengilustrasikan. Ya, ada seorang ibu seringkali datang kepada seorang hamba Tuhan, dia seringkali mengeluh, "Bapak pendeta, tolong doakan anak saya, yang anak saya perempuan, untuk masa depannya bagaimana, saya takut, jodohnya yang bagaimana, kehidupannya nanti berhasil apa tidak," ya dan sebagainya. Singkat cerita, Pak Pendeta itu ngomong sama ibu tadi, "Ibu, anak ibu usia berapa?" "Oh, baru 7 tahun Pak Pendeta." Wah, ini saudara, ya baru 7 tahun ditakutkan yang macam-macam, jodohnya lah, ya nanti usahanya bagaimana, kehidupannya bagaimana dan sebagainya. Dia itu adalah orang yang diselimuti, diikat, dibelenggu dengan rasa takut, cemas dan khawatir yang sangat berlebihan, yang tidak wajar, saudara. Tetapi yang perlu saudara ingat, jangan sampai rasa takut itu ya melebihi kekuatan saudara dan mengambil damai sejahtera yang seharusnya saudara dan saya miliki. Damai sejahtera yang Allah berikan, yang buat saudara dan saya jangan dilindas, jangan dikalahkan, jangan ditumbuhi dengan rasa takut, cemas, dan khawatir saudara yang berlebihan itu, sehingga saudara tidak melihat kemuliaan demi kemuliaan, kemenangan demi kemenangan, karena rasa takut mengikat saudara, membelenggu saudara dan saya. Bukankah Alkitab sendiri berkali-kali menghimbau kepada saudara dan saya untuk tidak takut, tidak cemas, dan tidak khawatir? Ya saudara, banyak sekali ayat. PR-nya saudara baca sendiri di rumah ya, karena waktu yang singkat. Ya, Esther ingin kita hidupnya dibebaskan dari ketakutan, dan karena itulah ya ia pernah berkata, "Jangan takut." Ya, Allah sendiri berkata kepada kita di dalam Yesaya 41 ayat 10. Allah berkata dengan jelas, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu." Luar biasa. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saudara sudah timbul rasa takut, khawatir, ya, was-was dan sebagainya, itu manusiawi. Tetapi saya himbau, rasa takut dan khawatir, was-was itu saudara jangan biarkan terus berlarut-larut mengikat dan membelenggu saudara. Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, "Janganlah bimbang, janganlah takut, janganlah khawatir, sebab Allah menyertai saudara dan saya." Itu firman Tuhan. Firman Tuhan ya dan amin. Mengapa saudara merasa takut lagi? Jangan. Sebab saya yakin dan percaya ketika saudara percaya kepada Allah yang hidup, Tuhan Yesus yang luar biasa, saudara tidak boleh takut lagi. Karena itu sebagai orang percaya saudara, tidak seharusnya kita mengalami ketakutan yang berkelebihan. Ketakutan membuat seseorang kehilangan damai sejahtera. Ketakutan juga ya salah satu penghalang untuk mengalami berkat-berkat Tuhan. Sekali lagi saya tandaskan saudara, ketakutan juga sebagai penghalang
untuk mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa yang saudara sudah disediakan oleh Allah kita. Karena rasa takut di dalam diri orang percaya membuktikan bahwa ia merasa meragukan kuasa Tuhan, alias tidak percaya penuh dengan kuasanya. Jadi saudara, kalau saya boleh katakan, ketika saudara terus ada rasa takut, berarti saudara meragukan kuasa daripada Allah kita, Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Oleh sebab itu, saya menghimbau, hilangkan rasa takut, buanglah jauh-jauh rasa takut saudara. Hari ini menunjukkan bahwa Tuhan sangat rindu melepaskan anak-anaknya dari rasa takut. Bahkan ia sendiri yang berjanji untuk menyertai saudara, meneguhkan saudara, menolong, memegang tangan saudara, dan memberikan kemenangan demi kemenangan. Glory to glory saudara. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Ini garis bawahi di stabilo yang tebal saudara. Ini janji firman Tuhan. Janji bukan janji saja, tetapi janji Allah pasti digenapi. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Katakan amin. Ya, di dalam diri saudara bukan ada roh ketakutan, ya, roh kecil saudara. Roh itu adalah roh kecil, roh ketakutan, bukan, tetapi Allah memberikan roh yang besar, yaitu Roh Kudus di dalam kehidupan saudara untuk menolak segala ketakutan saudara dan saya. Hadapilah rasa takut bersama dengan Tuhan Yesus saudara, dan yang akan menyertai saudara dan saya, akan melindungi saudara dan saya, memagari saudara dan saya. Hiduplah saudara dan saya, jangan takut lagi. Hidup dalam ketakutan membuat saudara rugi. Tetapi ketika saudara percaya, saudara adalah orang-orang pemenang yang tidak diberi roh ketakutan, tetapi melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban, membuat saudara menjadi seorang lebih daripada pemenang. Oleh sebab itu, ketika saudara hadir, saudara merasakan rasa takut, terus cepat saudara melakukan tindakan usir di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saudara pandang kepada Yesus, Allah kita yang luar biasa, yang memberikan roh kekuatan, roh yang luar biasa di dalam diri saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak saya panjang lebarkan firman Tuhan, sudah sangat jelas. Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan. Yang Tuhan berikan kepada saudara adalah kekuatan, kekuatan, dan kekuatan. Puji nama Tuhan. Mari saudara saya jemput kembali, kita satukan hati, biar firman Tuhan memberkati saudara dan saya. Bapa di dalam kerajaan surga, hamba-Mu berterima kasih kepadamu. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus jangan pernah berhenti kepada seluruh para pemirsa. Engkau terus berbicara kepada setiap hati, setiap pikiran amat istimewa, setiap rohnya ya Bapa. Sehingga apapun yang ditaburkan melalui mulut hamba-Mu, senantiasa menjadi rema di dalam kehidupannya. Terima kasih ya Bapa. Hamba-Mu berdoa buat para pemirsa yang mungkin saat ini sedang mengalami ketakutan, kelemahan fisik dan sebagainya. Di dalam nama Yesus kami patahkan roh ketakutan dan kelemahan fisik, yaitu satu penyakit apapun Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan sudah sembuhkan, sudah memberikan roh kekuatan yang baru ya Bapa. Kesembuhan demi kesembuhan apapun yang dialami oleh para pemirsa, mungkin dokter sudah memvonis tidak ada obatnya, kami percaya tidak takut lagi, punya Yesus yang sanggup menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya juga Tuhan, Kau sudah memberkati para pemirsa dengan berkat-berkat yang berlimpah jasmani, kemakmuran yang luar biasa. Kau cukupkan keuangan, ekonomi semuanya Bapa. Biarlah semua ini kami kembalikan untuk kemuliaan nama Engkau. Kami berdoa buat bangsa kami yang sangat kami cintai ini ya Bapa, bangsa Indonesia. Kami berdoa buat para petinggi-petinggi MPR, DPR, Presiden dan Wakil Presiden sampai jajaran terendah RTB. Semua Engkau berikan roh kasih karunia-Mu, persatuan, damai sejahtera ya Bapa, kesehatan yang luar biasa, sehingga membawa
bangsa Indonesia ini lebih berbahagia lagi, lebih baik lagi ya Bapak. Khususnya Kota Malang dan Batu, Bapak Bupati dan Wali Kota, Tuhan Engkau berikan kekuatan yang baru, dengan hikmat-hikmat yang baru, sehingga membawa Kota Batu dan Malang khususnya Tuhan untuk menjadi lebih baik lagi. Tuhan Yesus, sekiranya Tuhan Engkau berkati seluruh para pemirsa yang sudah mendengar pemberitaan firman-Mu pada saat ini dengan berkat-berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kuasa mujizat daripada Yesus Kristus, persekutuan dan penyertaan daripada Allah Kudus, menyertai dari minggu ini sampai bulan dan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya sudah mendapatkan jawaban daripada Tuhan, dan berkat-berkat melimpah itu sedang kami alami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sampai jumpa di minggu berikutnya dalam acara yang sama di televisi kesayangan Anda. Tuhan Yesus memberkati.